Selamat siang, saya ucapkan kepada tim asesor. Perkenalkan, saya Ice Septriani Saragi. Saya adalah salah satu dosen di Stikes Santa Elizabeth Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di Stikes Santa Elizabeth Medan, saya mengampu mata kuliah metopel, keperawatan medikal bedah, dan salah satunya adalah keperawatan gerontik. Dan sebagai outline dari presentasi saya, ada deskripsi mata kuliah, ada delivery yang terdiri dari CPL, CPMK, dan sub-CPMK, ada materi pembelajaran, kemudian interaction, ada metode pembelajaran, untuk assessment-nya ada sistem penilaian, dan yang terakhir adalah video proses pembelajaran. Mata kuliah keperawatan gerontik ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil di semester 7 dengan beban kreditnya 4 SKS, 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Dan untuk kode mata kuliah adalah IKK 517. Deskripsi mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar keperawatan gerontik, teori-teori biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual pada proses penuaan, dan standar keperawatan gerontik. Penerapannya pada asuhan keperawatan gerontik pada lansia dengan masalah kesehatan fisik, psikososial, kultural, dan spiritual yang lazim, asuhan keperawatan gerontik pada lanjut usia menjelang ajal, strategi promosi kesehatan lansia, dan dukungan terhadap orang yang terlibat dalam perawatan lansia. Sebagai capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa diharapkan memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dengan semangat daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah, dan memiliki pengetahuan menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang komunikasi keperawatan, dan memiliki keterampilan khusus, mampu melakukan pendampingan rohani pada klien dengan segala keterbatasan fisik dan mental, dengan semangat daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah, dan untuk keterampilan umumnya, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Capaian pembelajaran mata kuliah gerontik ini, setelah menyelesaikan proses pembelajaran keperawatan gerontik, maka mahasiswa akan mampu menerapkan asuhan keperawatan gerontik dengan masalah kesehatan fisik, psikososial, kultural, dan spiritual yang lazim. Asuhan keperawatan gerontik pada lanjut usia menjelang ajal, strategi promosi kesehatan lansia, dan dukungan terhadap orang yang terlibat dalam perawatan lansia. Dan untuk sub-CPMK terdiri dari 9. Yang pertama, menyusun rencana asuhan keperawatan lansia pada keluarga dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik sesuai dengan langkah-langkah proses keperawatan dengan masalah kesehatan fisik. Yang kedua, menyusun rencana asuhan keperawatan lansia pada keluarga dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik sesuai dengan langkah-langkah proses keperawatan dengan masalah kesehatan psikososial. Yang ketiga, menyusun rencana asuhan keperawatan lansia pada keluarga dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik sesuai dengan langkah-langkah proses keperawatan dengan masalah kesehatan kultural. Yang keempat, menyusun rencana asuhan keperawatan lansia pada keluarga dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik sesuai dengan langkah-langkah proses keperawatan dengan masalah kesehatan spiritual. Yang kelima, menyusun rencana asuhan keperawatan lansia pada kelompok dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik sesuai dengan langkah-langkah proses keperawatan. Yang keenam, menyusun rencana asuhan keperawatan lansia pada keluarga dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik sesuai dengan langkah-langkah proses keperawatan pada lanjut usia menjelang ajal. 7. Menyusun rencana asuhan keperawatan lansia di panti dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik sesuai dengan langkah-langkah proses keperawatan. 8. Menyusun strategi promosi kesehatan lansia. 9. Menganalisa program lansia di institusi atau di panti werda. Untuk materi pembelajaran, ada konsep dasar keperawatan gerontik, teori menua, perubahan biologis yang lazim terjadi pada proses menua, perubahan psikologis yang lazim terjadi pada proses menua, perubahan sosial yang lazim terjadi pada proses menua, perubahan spiritual yang lazim terjadi pada proses menua, perubahan kultural yang lazim terjadi pada proses menua, program nasional kesehatan lansia, isu dan strategi dan kegiatan untuk promosi kesehatan lansia di Indonesia, komunikasi terapeutik pada lansia, komunikasi dengan kelompok keluarga dengan lansia, masalah yang umum terjadi pada lansia dengan masalah komunikasi, perumusan diagnosa keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi,
Perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Berikut adalah referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Kemudian untuk interaksinya, metode pembelajaran yang digunakan adalah hybrid learning, di mana pembelajaran secara daring akan digunakan pada saat pembelajaran teori melalui Zoom meeting, dan untuk luring digunakan untuk praktik laboratorium. Kemudian ada metode pembelajaran ceramah, diskusi dengan membentuk kelompok, curah pendapat, dan ada penugasan. Berikut adalah tangkapan layar ketika melakukan pembelajaran dengan melalui via Zoom. Berikut adalah dengan melalui Google Classroom. Kemudian absensi gerontik dengan menggunakan Google Form. Untuk asesmen, untuk teori, maka akan diambil dari nilai UTS dan UAS dengan bobot 50%, penugasan makalah dan presentasi kelompok dengan bobot 25%, sikap 15%, kehadiran 10%. Dan untuk praktik laboratorium, untuk posisi 50%, penugasan seperti simulasi, demonstrasi, dan lab skill 25%, sikap 15%, kehadiran 10%. Dan sebagai penilaian akhir, dengan rumus 3 dikali jumlah dari pembobotan teori ditambah 1 kali jumlah pembobotan dari praktek dibagi dengan jumlah SKS yaitu 4. Nah, untuk rubrik penilaian presentasi, dosen yang masuk pada mata kuliah gerontik akan melakukan penilaian terhadap presentasi dengan komponen pengorganisasian presentasi, fokus terhadap topik bahasan, media atau alat peraga, kontak mata, teknik verbal, dan kerja tim. Kemudian untuk rubrik penilaian resume, komponennya konten resume, sistematika makalah, pemilihan kata, kesinambungan antar paragraf, dan kesesuaian dengan kaidah penulisan. Nah, sampai di situ untuk penjelasan tentang presentasi saya, dan yang terakhir adalah video pembelajaran. Selamat menyaksikan, dan sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Baik, selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita kembali di mata kuliah keperawatan gerontik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nofri, pimpin dalam doa, Kak. Baik, Ibu, Suster, dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerjaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu pada sore hari ini. Tuhan, di mana Tuhan masih menolong kami sejak dari tadi sampai saat ini. Ya Allah Tuhan, kami sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari materi dari Ibu dosen kami. Berkatilah ya Tuhan, semoga menjadi pedoman di masa yang akan datang. Ya Allah Tuhan kami, inilah doa nama yang tidak sempurna ini. Kami andaskan. Oke, bagi yang sudah selesai mengisi absen, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Ibu. Oke. Baik, udah selesai ya mengisi absennya. Oke, kita masuk ke materi. Di sini materi kita hari ini adalah tentang Program Nasional Kesehatan Lansia. Nah, di mana setelah pembelajaran ini nanti berakhir, kalian paham apa salah satu program nasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan pada lansia. Nah, kelihatan gambarnya ya? Ada nggak yang bersedia untuk mendeskripsikan apa yang dilihat di gambar ini? Izin, Bu. Yuk, silahkan. Nah, dari gambar ini saya melihat ada seorang kakek tua di mana rambutnya sudah memutih dan kulitnya sudah mengeriput. Begitu, Bu. Oke. Pas ya. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa dia adalah seorang lansia. Kalau kita belajar namanya lansia. Ya. Dia lansia. Dari mana kita tahu dia lansia? Rambutnya yang sudah beruban, kemudian kulitnya yang sudah keriput. Nah, yang nggak menutup kemungkinan kalau kita punya umur panjang, kita pun akan seperti ini, ya kan?
Bisa kamu bayangkan Brian nanti wajahmu seperti ini? Seperti inilah Bisa Ibu, nanti. kira-kira. Gitu ya. Nah, siapa itu lansia? Siapa ini si lansia? Nah, kalau menurut WHO, lansia itu adalah orang yang memasuki usia 60 tahun ke atas. Jadi kalau sudah ada orang tua kita yang sudah 60 tahun ke atas, berarti sudah disebut dengan lansia. Cuman ada beberapa sumber yang mengatakan kalau misalnya 50-an, 55 juga sudah masuk ke lansia awal. Nah, kenapa penting kita pelajari si lansia ini? Karena di lansia ini banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kita pahami. Kenapa? Terjadinya perubahan-perubahan itu karena adanya proses penuaan. Nah, adanya proses penuaan itu, maka adanya perubahan fungsi yang banyak menurun. Mulai dari apa contohnya? Yang lansia dulu kuat untuk bekerja. Lansia saya bilang, yang waktu mudanya kuat bekerja, atau seperti ini kita masih kuat bekerja. Nanti waktu lansia udah berkurang fungsi itu. Atau dari gambar tadi yang ini, yang dulunya umur-umur 20 tahun, 30-an tahun, dia seperti kita ini, dia belum punya wajah keriput. Nah, sekarang dia sudah punya keriput. Gitu, sama, rambut pun seperti itu. Kalau sekarang rambut kita hitam, ya kecuali kalau ada yang diwarnai. Gitu. Tapi nanti kalau kita udah lansia, pasti akan berubah menjadi putih. Nah, itu adalah beberapa perubahan pada lansia. Selain itu, lansia juga rentan penyakit ketika dia sudah bertambah umurnya. Nah, di gambar ini bisa kita lihat, inilah perubahan, salah satu perubahan yang terjadi pada lansia. Ada perubahan fisik. Bisa kamu lihat kan, yang dari gambar pertama ini dia masih mulus. Skincare-nya masih bagus di sini. Dia masih pakai skincare yang bagus. Baru kemudian dia bertambah umur, kira-kira di umur 40-an seperti ini lagi. Nah, memasuki usia lansia yang tadi kalau misalnya kata WHO di atas 60 seperti ini lagi. Ada proses pengeriputan di kulit itu. Itulah namanya perubahan fisik. Nah, selain perubahan fisik, ada perubahan psikologis. Seperti yang disampaikan Brian tadi. Dia melihat ada tatapan kosong. Artinya apa? Ada perubahan psikologis pada lansia tersebut. Yang bisa merasa kesepian, atau lansia itu semakin, ini kalau misalnya kita ketemu lansia, dia gampang tersinggung, gitu. Kalau misalnya kita bahasa orang-orang cerewet itu, lansia itu mulai kekanak-kanakan, gitu. Atau bisa lansia itu mengalami perubahan kognitif seperti demensia. Demensia itu artinya daya ingatnya itu berkurang. Jadi ketika misalnya kamu bercerita dengan dia kadang lupa, gitu. Sehingga bisa mengganggu tingkat kemandirian si lansia ini. Kemudian apalagi? Ini perubahan sosial. Perubahan sosial misalnya contohnya yang lansia dulu sebelum dia lansia dia bekerja. Banyak aktivitasnya seperti kita ini, kamu belajar, banyak aktivitas kamu bertemu dengan teman-teman, kerja kelompok dengan teman-teman, diskusi dengan teman-teman. Sementara setelah lansia ada yang pensiun. Itu sehingga sosialnya itu mengalami penurunan. Atau lansia sudah banyak kehilangan teman-teman. Ada yang meninggal atau ada yang seperti apa gitu. Jadi itulah perubahan sosial pada lansia. Nah, selain perubahan itu, penyakit juga rentan datang kepada lansia. Contoh, penyakit yang paling banyak itu adalah penyakit hipertensi. Nah, kamu nanti sebagai perawat ketika kamu nanti dinas menghadapi lansia, berarti hal yang perlu kamu bawa adalah tensi, sphygmomanometer, stetoskop jangan lupa. Kemudian artritis, rheumatoid artritis, seperti yang kita bahas kemarin, stroke, PPOK, demensia, dan ada penyakit diabetes mellitus, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Ini hanya penyakit mayoritas yang terdapat pada lansia. Nah, ini beberapa penelitian yang kami lakukan. Bagaimana demensia itu merupakan salah satu prediktor
salah satu yang bisa memicu angka kematian kepada lansia pada masa COVID-19. Gitu. Jadi, si demensia ini memerlukan perhatian yang khusus dari tenaga kesehatan. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi atau meningkatkan atau mempromosikan kesehatan lansia itu dengan cara membuat sebuah kebijakan bagi pelayanan kesehatan lansia. Salah satunya apa? Posyandu lansia. Kalau tujuannya tadi, pasti ya untuk meningkatkan derajat kesehatannya, kemudian kualitas pelayanan kesehatan lansia, terus ketersediaan datanya, kemudian peran serta lansia. Itulah tujuannya dari kebijakan pemerintah tersebut. Inilah posyandu lansia. Jadi bukan hanya bayi saja yang punya posyandu, lansia juga punya posyandu. Nah, posyandu ini sama. Kalau di bayi ada 5 meja, di lansia juga ada 5 meja. Ada meja 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Oke, nah, apa posyandu lansia itu? Pelayanan terpadu untuk masyarakat lanjut usia. Nah, ini siapa yang menyelenggarakan? Puskesmas. Nah, kaitannya dengan kami apa, Bu? Jadi ketika kamu nanti praktek lapangan, kamu akan, contoh kamu akan didinaskan di komunitas atau kamu akan didinaskan di wilayah kerja puskesmas seperti itu. Kamu akan membuat sebuah posyandu lansia. Nah, berarti kan harus paham kamu sebenarnya apa-apa aja sebenarnya di dalam posyandu lansia itu. Gitu. Oke, kemudian siapa yang dilibatkan di situ? Ya, para lansia. Kemudian kita ajak keluarganya. Kemudian tokoh masyarakat dan organisasi sosial. Kenapa perlu kita ajak masyarakat? Kenapa perlu kita ajak keluarganya? Karena lansia kalau misalnya hidup dia di keluarga, keluarga punya banyak peran penting untuk merawat si lansia. Kalau misalnya dia di Pantiwerda, berarti ya orang Pantiwerda yang kita libatkan di dalam posyandu lansia itu. Gitu. Nah, apa tujuannya? Pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia. Kemudian untuk membina kesehatan dirinya sendiri, meningkatkan kesadarannya. Gitu. Jadi harus kita kasih kesadarannya supaya dia punya harapan hidup lagi. Jadi kita harus sadarkan dia. Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan usia lanjut. Sehingga apa? Sehingga di masa lansianya dia memiliki hidup yang bermakna, bahagia dia, berguna dia. Jadi enggak keinginannya itu ingin meninggal saja, tapi dia menikmati, memiliki kualitas hidup yang baik, seperti itu. Nah, ini alur posyandu lansia yang saya bilang. Di meja pertama, jadi ini contohnya misalnya kita membuat settingannya di puskesmas. Nah, lansia datang ke puskesmas, masuk ke ruangan, masuk ke meja pertama. Nah, di meja pertama ngapain kita? Pendaftaran. Nah, kita sebagai perawat, kita tanya identitasnya, usianya, kemudian dia datang bersama siapa. Di meja pendaftaran lah itu semua. Kemudian setelah meja pendaftaran dia selesai, kamu pandulah dia menuju meja kedua. Ngapain di meja kedua? Kamu lakukanlah kamu timbang berat badannya. Nah, untuk apa? Supaya kamu tahu dia cukup nggak nutrisinya. Kemudian di sini juga, kemudian setelah kamu lakukan penimbangan, kamu hitung IMT-nya, kamu kasih tahu berapa ininya, kamu catat semua di rekaman catatan kita. Kemudian kamu pandu lagi dia ke meja 3. Nah, di meja 3 barulah di sini kamu lakukan pemeriksaan. Di sini kamu lakukan tes gula darah, tensi, asam urat, kolesterol di sinilah. Kalau misalnya kamu temukan ada masalah, berarti kamu lakukan pemberian obat dengan kolaborasi pastinya. Bukan hanya langsung tiba-tiba kita kasih obat. Oke. Nah, setelah kamu lakukan pemeriksaan dan kamu kasih obat, kamu pandu lagi dia ke meja 4. Udah ke meja 4 berarti di sini kamu berikan penyuluhan kesehatan. Nah, di penyuluhan kesehatan ini kamu siapkanlah leaflet.
Kamu siapkan beberapa leaflet seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya penyakit mayoritas itu biasanya hipertensi, diabetes mellitus, kemudian stroke, demensia. Nah, kamu siapkanlah leaflet-leaflet tentang itu. Jadi ketika datang lansianya tinggal kamu terangkan dan kamu berikan ke dia supaya dibawa pulang. Biar ada yang dibaca-bacanya di rumah. Kemudian setelah itu kamu pandu ke meja 5. Nah, di sini kamu berikan lagi informasi tentang ada nggak senam jantung, contohnya, kapan itu dilakukan, kapan bisa bergabung, gitu. Kemudian ada nggak senam untuk kebugaran dia, gitu, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, gitu. Jadi meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5 butuh perawat. Jadi ada 5 perawat di sini. Nah, kalau contohnya kalau di meja 2 nggak bisa satu perawat, berarti butuh 2 perawat, gitu. Oke, yang pasti minimal butuh 5 perawat. Jadi nanti ketika kamu melakukan posyandu lansia, harus ini yang kamu pikirkan, gitu. Kemudian setelah selesai, ya kamu pandu lagi lansia itu untuk, gitu. Oke, sampai di situ materinya. Ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya terkait materinya? Ezri, yuk, apa itu Ezri? Baik, sedikit izin bertanya Ibu. Kan ada di keluarga saya lansia, di mana nenek saya kan Bu. Kenapa Bu, lansia itu cenderung dia, walaupun kita nggak ada salah, dia cenderung sensitif dan emosional. Apakah hanya karena perubahan kognitif, makanya cenderung emosi dan sensitif begitu Ibu? Nah, itu yang tadi saya jelaskan perubahan psikologisnya tadi, perasaan. Pilihlah kata-kata yang dia tidak tersinggung, gitu. Ya, memang itu normal, wajar. Gitu. Kadang ada lagi lansia ini dikit aja, contoh misalnya yang dekat, dia tinggal satu rumah gitu. Dia itu akan dikata-katainya banyak sekali kekurangan di tempat dia yang tempat tinggal itu. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang dulunya dia energik, yang dulunya dia bisa melakukannya sendiri, mandiri, gitu. Nah, sekarang dia mengalami penurunan. Dia nggak bisa lagi mencapai apa yang di dalam pikirannya sekarang. Kenapa? Karena keterbatasan yang sudah memasuki usia lansia tadi. Gitu. Paham, Ezri? Ada lagi yang mau kamu tanya? Nah, kalau seperti itu, berarti kalau kita, contoh kita punya lansia di rumah, kita punya kakek, kita punya nenek di rumah, cobalah kamu ajak dia bercerita tentang masa lalu. Kamu tanya dia, pasti dia senang. Coba. Pasti dia senang mengingat, tapi ketika kamu mengajak dia bercerita tentang masa lalu, kamu sudah memberikan intervensi loh di situ. Apa intervensi yang saya lakukan, Bu? Kamu sudah meningkatkan daya ingat dia, kognitif dia, kamu tingkatkan. Selain itu, apalagi yang saya lakukan di situ? Kamu mengubah perasaan dia yang kesepian, perasaan dia yang berasa sendiri, itu jadi hidup, gitu. Jadi jangan kamu biarkan ketika misalnya lagi udah, iya, saya zaman dulu gini-gini, biasa aja pun, suka kabur, jangan gitu. Oh iya ya, kasihlah antusiasme gitu, komunikasi terapeutik, buat kontak mata dengan dia, gitu. Bisa ya? Jadi jangan anggap lansia itu nggak ada lagi gunanya ini, enggak. Itu karena pemerintah pun sudah membuat hari nasional lansia. Tanggal berapa? Tanggal berapa, yo? Jadi lansia ini harus kita berdayakan, karena banyak sekali petua-petua, nasihat-nasihat yang
bisa kita dapat dari mereka. Ayo, ada yang tahu hari kesehatan nasional 29 Ibu. 23? 29. 29? Masa 29. itu bukan hari kesehatan. Hari lanjut usia nasional. 29 Mei. Nah, kenapa bisa sampai ada hari itu? Artinya seberharga itulah lansia itu. Seharus hormat itulah kita ke lansia. Gitu. Ya. Nah, yang saya terangkan sore ini hanya satu saja untuk program nasional lansia. Banyak lagi program-program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia. Oke, harapan saya setelah belajar ini nanti, ketika nanti kamu diterjunkan ke lapangan, bisa lebih memahami lagi, ya, lansia itu seperti apa. Jadi ketika kamu melakukan pengkajian, kajilah betul-betul, sampai nanti kamu mendapatkan rasa, oh iya ya, seperti itu rupanya bersama lansia ini, gitu. Ya, supaya kamu dapat hikmat gitu, supaya kamu dapat sebuah pelajaran dari yang kamu lakukan. Karena kalau materi seperti ini kan, ya pasti asal lewat aja, paling 10 menit di pikiran udah, gitu. Ya, kalau nggak ada lagi pertanyaan kan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya harap paham, ya, paham tentang program kesehatan lansia ini, dan untuk penugasan nanti silahkan dilihat di RKS. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya minta Rizkia untuk menutup pertemuan kita ini dalam doa. Silahkan. Baik, Ibu, Suster, dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu. Dari tadi kami telah menerima pembelajaran dari dosen kami, Tuhan, kiranya yang diberikan dosen kami dapat kami terapkan dalam diri kami dan menjadi suatu pembelajaran bagi kami di masa depannya Bapak. Bapak, Engkau berkati dosen kami yang mengajar kami, Engkau berikan ia selalu panjang umur, kesehatan, dan Engkau selalu memberkatinya Bapak. Engkau hapuskanlah segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya tidak terhalang kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Terpuji dan termulia selalu nama-Mu Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Selamat sore dan salam sehat.